aja ngambil rumah kayak susah, rasanya kayak apa namanya, kayak sulit banget lah. Nah kita kan kayak kasih edukasi nih, misalkan oh ini misalkan kontennya misalkan nih, ini loh yang harus disiapin jika kamu karyawan untuk membeli rumah, ini apa aja yang harus disiapin nih, bla 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 segala macam. Terus kita kasih kayak edukasi misalkan oh ini loh kalau misalkan lu tuh misalkan lu amit-amit pinjol ya, pinjol itu gampang ke cek di BIC, BI checking ya? BI checking itu. Jadi itu bisa, kalau BI checking udah merah, data lo tuh udah susah dipakai buat kredit rumah, kayak gitu. Buat ngambil KPR tuh susah banget. Nah ini kita kudu ngedukasi masyarakat tuh bahwa BI checking tuh penting ya, maksudnya bukan BI jangan checking, sampai BI lu checking kena yang gitu, penting. maksudnya jangan Jadi sampai lu kena lilit jangan utang sampai sebelum jangan sampai kena pinjol. Sama satu lagi pay letter. Lu pay letter jangan dianggap sepele. Lu pay letter di Shopee misalkan Shopee pay letter kan ada kan, Shopee pay letter. Lu iseng-iseng aja nih, misalkan lu mau beli jaket 200.000, tapi lu pakai Shopee pay letter, tapi lu bayarnya nunggak. Itu tuh meskipun lu udah bayar, itu tuh tetap di BI checkingnya tuh kadang di update-nya tuh agak lama, susah. Jadi istilahnya tuh pemutihan BI checkingnya itu agak susah. Jadi istilahnya meskipun utang lu sedikit lah ya, sedikit, tapi tetap di BI checkingnya itu apa namanya, keterlambatan bayar. Ada keterlambatan bayar sampai misalkan kan ada call 1, call 2, call 3, call 4, call udah call 5, call 3 ke atas kayaknya udah susah deh kayaknya. Maksudnya call itu telepon dari si platformnya kayak Shopee Pay-nya gue juga gitu. kurang paham ya itu. Pokoknya kalau call itu setahu gue kayak misalkan lu tuh udah lewat jangka waktu gitu loh, terus kayak udah ditelepon nggak ada kabar, udah di apa segala macam, susah lah istilahnya gitu. Itu dia, maksudnya jangan gara-gara cuman duit receh lu kesempatan buat ngambil rumah tuh agak susah, jadi dipersulit istilahnya gitu. Jadi bisa sih diakalin biasanya kalau saya pinter lah ya. Kalau BI checkingnya kedetek merah, udah pakai data adanya aja, udah pakai data temennya aja, Data pakainya data orang lah ya, data orang, beli data orang, beli data. Nah, yang BI checkingnya secara itu BI checkingnya tuh bersih lah gitu, maksudnya nggak ada track record. Soalnya ya gitu masalahnya, yang paling fatal itu BI checking. Kalau BI checking itu udah otomatis susah, harus pakai data orang. Lu kalau misalkan lu kerja, lu tempat kerja lu misalkan bukan kurang bagus ya, soalnya tempat kerja lu misalkan kayak gue nih, tempat gue kerja nih nggak ada slip gaji, nggak ada apa namanya, nggak ada tanda tangan kontrak, apa segala macam, kayak karyawan ilegal banget lah. Itu kan nanti pas mau kerja dimintain tuh semua data kerja namanya, SK kerja, surat keterangan kerja. Lu kontraknya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, udah berapa tahun kerja di situ. Pada saat mau mengambil rumah, gue nggak tahu, pokoknya rumah aja ya gitu. Oh itu buat freelance ya, kayak ibaratnya freelance gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh ada yang agak susah buat ngambil itu, kayak misalkan influencer yang kayak per bulannya tuh nggak ketahuan dapat uangnya berapa segala. Karena nggak ada slip gajinya, nggak ada slip gajinya, nggak ada ininya segala macam. Jadi ya gitulah, agak susah. Jadi kita tuh bingung mau ngelompokin orang ini tuh di kelompok apa gitu istilahnya. Ya paling dia ujung-ujungnya beli data kerja lagi istilahnya gitu. Cuman kalau misalkan coba kan masih bisa diakalin beli data kerja ya, seburuk-buruknya data kerja lu yang bapuk banget lah, meskipun gaji lu anjlok banget, tapi lu yakin lu bisa beli rumah, lu bisa beli data kerja di tempat lain, di perusahaan lain, seolah-olah gaji lu sekian biar bisa di ACC. Cuman tapi kalau udah BI checkingnya kena, udah susah. Kayak gitulah, pokoknya kita edukasi lah segala macam tuh, kita edukasi. Terus ya konten-konten, kebanyakan sih konten-konten edukasi sih kalau masalah rumah. Soalnya kan apa ya, masih banyak orang yang masih bingung nih, misalkan mau beli rumah tuh gimana, persyaratannya apa aja, KPR tuh sistemnya kayak gimana. Kita jelasin kayak KPR tuh ada apa aja sih jenisnya. Ada KPR yang apa namanya biasa, KPR syariah, ada yang pokoknya macam-macam lah segala macam. Terus yang paling umumnya itu sih. Nanti kita bisa bahas ke, kalau misalkan mau jualan kita bisa bahas ke masalah, misalkan kita kasih tahu keunggulan perumahan kita nih. Misalkan perumahannya gue misalkan dulu yang TCI lah ya, perumahannya TCI dulu misalkan keunggulannya rumah subsidi, bukan salah satunya sih, cuman di antara banyak rumah subsidi itu rumah subsidi yang double dinding. Hitungannya kalau double dinding itu jadi misalnya dinding kanan kiri itu, rumah kanan kiri itu beda. Jadi terpisah, walaupun nempel tapi sama-sama punya dinding sendiri, meskipun nempel, jadi agak tebel. Itu termasuk kelebihan ya. Kelebihan. Jarang loh rumah subsidi yang dengan range harga segitu. Biasanya satu tembok doang gitu, langsung ditempelin ke rumah-rumah lain gitu ya, nyambung. Jadi lu ribut sama istri lu kedengeran sampai di sebelah rumah itu. Iya. Jadi lu harus tahu, lu harus tahu dulu, maksudnya
produk knowledge dari perumahan lu ini apa, unique selling point-nya apa yang bisa lu jual lah istilahnya. Unique Poin-poinnya. selling point. Iya, poin-poinnya yang bisa lu jual apa. Kalau tempat gue ya, kalau yang TC itu ya paling jualannya itu paling apa namanya, perumahan subsidi, tapi dia ada di klaster yang isinya ada perumahan komersilnya juga. Jadi jalan awal, jalan masuk itu gede itu Ya, masuk, gede. itu lu kalau punya rumah subsidi jalan promnya itu segede gitu, ada dua lagi, satu aja udah gede banget kan, ini ada dua ya kan, tengahnya ada lampu gitu Iya, kan, lampu sepanjang jalan, ya iya. kan, itu udah top banget loh itu, Bagus ya, dengan harga rumah subsidi segitu ya kan. Murah lah. Iya, dan lingkungannya nanti 3-4 tahun ke depan itu lingkungan udah enak banget itu udah ruko, di pinggir-pinggir itu udah ruko, jadi lu bisa lihat side plan yang di kantor marketing itu udah ketahuan nih, nanti di sini mau dibikin ruko segala macam bla 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 bla, misalnya lu kemana-mana deket gitu. Jadi pokoknya unique selling point-nya lu harus tahu lah gitu, apa aja sih yang orang butuhin, kelebihan Iya, lu kayak dapat tuh apa aja yang- kalau lu dapat di ya kayak benefitnya lah. ya, yang membedakan benefit, kenapa ya. sih lu harus pilih perumahan kita dibanding perumahan lain, entah dari segi harganya, entah dari segi lokasinya, entah dari segi aksesnya, entah dari segi apa namanya, misalkan deket sama stasiun KRL, Ya, kayak deket sama pintu fasilitas masuk tol, umum, iya, ya. iya. Sama ya itu, sama yang paling penting sih apa ya, yang penting sih kalau menurut gue yang paling penting itu yang gue lihat ya selama ini, yang penting warganya tuh kayak nyaman gitu loh, ngerasa deket sama developernya yang penting. Jadi ada sih namanya tuh, kalau itu hitungan apa ya, yang jadi penghubung antara developer sama si warganya itu loh. Jadi misalnya lu tahu lah, jadi nyaman gitu loh warga sama developernya tuh, misalkan ada masalah apa nih cepet nanggepinnya segala macam gitu. Maksudnya tim manajemen resikonya ada Iya, gitu, ibaratnya yang kayak siap nanganin masalah apapun yang ada di satu perumahan itulah gitu. Oh gitu. Terus untuk ini kan untuk perumahannya sendiri ya, maksudnya ide dari si perumahannya. Kalau misalkan untuk apa namanya, ide sendiri nih ya, nih kita bahas ide. Untuk mengelola ide itu kan kalau lu kan biasanya di Excel ya, kayak di spreadsheet apa Google Sheet lah ya. Nah itu kan lu tulisin biasanya, oh nih ide konten apa, nah terus link referensinya misalkan. Dan bahkan lu pernah cerita kalau misalkan lu naik motor, lu nemu ide, lu berhenti, lu VN gitu kan, atau lu ketik supaya lu ingat ide apa nih nanti nih ini gitu. Nah adik gue ini dia itu lebih ke tulis, orangnya nulis, jadi dia suka nulis orangnya, jadi apapun itu dia pakai kertas, pakai tangan. Jadi tadi itu dia udah ada nyiapin coret-coretan ide dia apa aja, kayak sampai bahkan di foto sama dia, nanti gue tunjukin fotonya. Itu kayak dia beberapa kebingungan, dia tuh udah soal udah ngedit, it's okay, udah menurut gue udah bisa lah ya. Dan gue saranin ini jangan pakai HP, gue bilang pakai laptop aja gitu, pakai laptop lebih oke lah, credible gitu. Laptop Depannya lu banyak download CapCut aja banyak laptop. Oke, CapCut. Iya, gue gue juga pakai nyaraninnya, CapCut sama. gue nyaraninnya malah Premiere. iya, malah supaya lebih profesional. Jadi deh lu ke depannya zaman lebih, sekarang dia ini udah deh. ya, gua kasih tau nih, zaman sekarang lu ngedit untuk reels aja ya, buat reels gitu doang mah pakai CapCut udah lebih dari cukup dot. Kecuali lu kayak lu tuh profesionalitas banget lah, kayak lu bikin video, misalkan lu bikin video apa namanya wedding organizer yang kayak ada apa namanya, ada kayak sinematiknya, ada kayak apa namanya color grading segala macamnya, itu lu lebih proper di Premiere. Cuman kalau untuk sekarang ya, untuk cuman kebutuhan sosial media, lu CapCut udah lebih dari cukup banget menurut gue udah ngerasain banget nih. Makanya kenapa zaman sekarang tuh lu influencer tuh lebih kayak ngasih tahu nih how to make video begini pakai CapCut, gimana cara gini pakai CapCut. Jadi karena emang bener karena CapCut ya bukan segampangnya sih, jadi lebih simple dan apa ya, ibaratnya semua orang bisa pakai lah, semua orang bisa pakai. Udah dipermudah, banyak yang dipermudah lah istilahnya. Dan ini untuk yang notabene-nya pro atau yang biasa, maksudnya berbayar atau enggak itu udah. Maksudnya kalau berbayar, bahkan adik gue tuh mau, nggak apa-apa dia, karena kan dia juga dapat uang operasionalnya. Nggak apa-apa, pakai aja. Buat CapCut Pro itu murah kayaknya. Maksudnya dia oke buat, dan gue juga nyariin dia buat ngupgrade skillnya juga kan. Nggak apa-apa itu. Gimana kan itu udah. Kan. Oh jadi gue nyariin dia
Premiere. Jadi gue bilang Premiere aja deh. Ya boleh kalau mau belajar Premiere. Kata gue, oh jangan. Gue harus nanya lu lagi tetap, karena kan dia tadi sebenarnya rencananya gini. Kalau tadi tuh dia sebenarnya rencana kasih lah kan dia banyak lah, maksudnya beberapa footage ya kan, buat dia apa referensi di ngedit video. Dan ini balik lagi ke bahas ide ya kan dia sukanya nulis ya. Gue sebenarnya ngasih tahu ke dia kayak udah lu mendingan buat Google Sheet deh kayak gini. Cuma dia kayak mungkin kurang ini kurang apa ya, tetap dia sukanya kan nulis ya. Jadinya kayak Ya, nggak apa-apa. mending lu ngobrol langsung sih, mungkin kayak dia bakal berkembang. Nih, lu Gua kasih tahu gini dia aja. tuh Sebenarnya seakan-akan kayak udah mentok. sebenarnya lu kasih tahu gini aja. Lu kalau misalkan nyari ide gampang, nyari ide nulis ditulis nggak masalah. Lu tarik satu misalkan namanya tuh misalkan poin nih, ada namanya topik, misalkan satu topik nih masalah KPR. Lu bisa tarik itu namanya subtopik, misalkan misalkan lu cara mencicil KPR, cara pengajuan KPR biar diterima, tips-tipsnya apa aja. Lu harus ngerapihin, misalkan ngerapihin rekening lu selama berapa bulan terakhir. Habis itu lu harus apalagi ya, pokoknya gitulah, banyak lah. Jadi istilahnya nggak apa-apa lu tulis di kertas dulu aja. Setelah itu lu jabarin lagi, siapa tahu lu dapat poin-poinnya lebih banyak. Jadi itu topik itu bisa bercabang. Jadi kontennya jadi makin banyak. Itu lu catatnya di sini, bukan harus sih, lebih enak di sini. Karena kan kita bisa tambah kolom baru, kurang kolom baru. Jadi lu nggak ribet kayak harus nyoret apa segala macam, itu lebih gampang lah. Dan itu bisa rame-rame dikeroyok. Maksudnya bahkan gue pernah bikin Google Sheet juga, pengeluaran pemasukan dan pengeluaran uang 17-an. Itu gue sama saudara gue, dia dari kantornya pun bisa live Google Sheet, kelihatan berdua nah, gitu. di sini kok ada nih, misalkan lu Iya, lagi ngedit ini, iya, kelihatan iya, namanya iya, siapa di gitu. kotaknya, Soalnya kan ya. ini emang real time. Nah benar, nah itu Nah, kayak itu gitu. kelebihannya ya kan. Kelebihannya itu kalau lu sebagai tim lah ya, lu Enak. teman lu bisa mantau, Nah lu bisa benar, ini, dan tinggal kita ketahuan benelinnya. ya, Lihat oh ini anjing nih ngedit ini gitu. kok ada yang keubah nih, kita bisa Iya. lihat historinya. Oh ini yang ngubah terakhir siapa, zaman Benar, di situ gue juga mau ngajarin itu. Maksudnya lebih itu, enak inilah, pokoknya ya. lebih enak ini, harus belajar mau nggak mau. Jadi itu Belajar. gini, ibaratnya kalau bisa dibilang gaptek ya nggak gaptek amat ya. Maksudnya dalam Belum artian dia terbiasa tahu dong. tren. Belum Iya. terbiasa masalahnya. Maksudnya baru masuk lah, Iya. baru masuk gitu ke dunia kreatif gitu. Menurut gue juga nggak tahu dia sampai ke dunia kreatif gitu. Gue nggak nyangka gitu sebenarnya tuh Rat. Kayak masih meraba-raba lah kayaknya, kayak gini nyarinya gimana masih. Ya untungnya dia nanya gue gitu, dan gue ya sedikit-sedikit tahu lah, ya jadinya gue bisa sharing gitu kan kayak lo gitu. Dan ide terus footage kayak gitu. Nah gue bilang juga kayak, oh dia juga sekarang edit video kok, dia sekalian aja ngobrol. Enggak mas, gue tuh sekarang tuh cuma butuh nyari yang kayak video jogging gitu doang. Sebenarnya gue nggak perlu sampai gini-gini nih ngedit tuh, bisa nggak? Udah gue udah bisa. Ya udah nanti kapan-kapan aja berarti kan, next time aja kalau emang bener waktunya dipertemukan gitu kan. Nah terus untuk ini sendiri untuk ide konten, dia tuh sekarang lebih fokusnya ke arah lingkungan fasilitas umum. Jadi dia lingkungan fasilitas umum.